Sejak awal penyerangan tentara Rusia ke Ukraina 2 pekan lalu, sudah ada beberapa kota yang telah diduduki oleh tentara dari Rusia. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Rusia dilancarkan lewat beberapa sudut dari wilayah Ukraina ini. Lantas bagaimana situasi militer di wilayah Ukraina saat perang Rusia versus Ukraina? Yang pertama, pada garis depan selatan Ukraina, sebuah elemen kecil dari Angkatan Darat Rusia tidak berhasil menyerang bandara Kulbakain dekat Mykolaiv. Pasukan Ukraina menduga itu adalah serangan pengalihan untuk menarik perhatian Ukraina ke tempat lain, karena sejumlah besar peralatan dan pasukan Rusia bergerak menuju Voznesens. Ukraina menduga pasukan Rusia akan mencoba menerobos garis utara dan merebut Yuzhaukrain, tempat PLTN Ukraina Selatan berada. Selanjutnya daerah Tokmak. Tokmak telah ditinggalkan oleh pasukan Ukraina pada Minggu 6 Maret 2022. Pasukan Rusia mendorong ke utara dan menangkap Polohi. Kota ini terletak di jalan penting strategis H08 yang menghubungkan Zaporizhia dan Mariupol. Pasukan Ukraina saat ini sedang melakukan operasi pertahanan di Hulaypol, Orikhiv, dan di daerah antara Vyshkva dan Balabien. Selanjutnya ke garis depan utara, yaitu daerah Kiev. Pasukan Rusia terus menembaki daerah permukiman Irpin, sementara warga sipil Ukraina sedang dievakuasi. Musuh mengumpulkan sejumlah besar peralatan dan pasukan di luar kota. Mekanik Rusia dan batalion tank sedang bergerak menuju Bucha dan Irpin. Selanjutnya di daerah Chernihiv, tentara Ukraina di Chernihiv terus bertahan meskipun ada penembakan berat di daerah itu. Dan di daerah Ichnia, Novabasan telah dikonfirmasi berada di bawah kendali Rusia. Ukraina juga melaporkan musuh mendekati Brovary dan Borisville, mungkin di arah Novabasan dan Bobrovitsia. Dan di daerah depan timur, yaitu daerah Sumi tetap di tangan Ukraina, tidak ada perubahan sampai hari ini. Sedangkan di daerah Kharkiv, pasukan Rusia terus menembaki pinggiran dan kota Kharkiv. Pasukan Ukraina menunggu serangan darat baru dalam beberapa hari mendatang. Belum ada informasi terbaru tentang daerah Kharkiv, entah itu tidak terjadi atau hasilnya dirahasiakan. Pasukan Ukraina melaporkan bahwa mereka membebaskan kota Chuhuiv. Tidak ada laporan bahwa kota itu direbut. Itu berarti pasukan Rusia memiliki kehadiran yang jauh lebih besar di daerah itu daripada yang kita ketahui sebelumnya. Sedangkan di garis depan Donbas, daerah Izium, pertempuran hebat dilaporkan terjadi di sekitar kota Izium. Pasukan Ukraina berhasil terus menguasai kota. Dan di daerah Luhansk, pasukan Rusia mencoba menerobos garis pertahanan di dekat Siverodnetsk, tetapi serangan itu digagalkan oleh para pembela Ukraina. Brigade Mekanik ke-24 Ukraina terus memegang posisi di dekat Popasna dan Zolote meskipun musuh lebih unggul. Dan di daerah Donetsk, konvoi Ukraina lainnya disergap antara Nikolske dan Rozhivka. Pasukan Rusia sekarang benar-benar menguasai jalan H08 antara dua kota ini, dan itu memperumit situasi di sekitar Mariupol. Mariupol terus dikepung, Nikolske sekarang juga dikepung, dan Rozhivka akan segera menyusul pasukan Rusia yang merebut Polohi. Pasukan Ukraina melakukan serangan balik di dekat Mariupol, menghancurkan beberapa kendaraan Rusia, tetapi tidak ada rincian lain yang dibagikan. Ukraina dan Rusia mengumumkan evakuasi penduduk sipil dari Mariupol di pagi hari. Namun evakuasi dibatalkan pada sore hari karena gencatan senjata tidak berjalan dengan semestinya. Oke, sekian dulu untuk berita kali ini tentang bagaimana keadaan di Ukraina. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.